Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atifah Ulia Lutfitasari dengan NIM 240 15091, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Fakultas Farmasi dan Sains. Di sini saya ingin membahas tentang soal-soal kinetika dan order reaksi. Soal yang pertama, yaitu sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 mili. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius yaitu 0,33 gram per 100 mili. Sediaan ini memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10-6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah masa guna sediaan tersebut. Jadi, kita akan menentukan masa guna sediaannya. Nah, untuk pembahasannya, itu diketahui kelarutan aspirin itu 0,33 gram per 100 mili, K-nya itu 4,5 dikali 10-6. Nah, ditanya itu T90. Nah, yang pertama itu kita mencari A-nya. Caranya itu 325 mg per 5 mili, itu kita setarain dulu dengan mengkalikan 20 sama 20. Jadi hasilnya 6.500 mg per 100 mili. Nah, hasilnya itu kita ubah lagi menjadi gram, karena kita ingin mencari gram per mili. Yaitu hasilnya menjadi 6,5 gram per 100 mili. Nah, selanjutnya kita mencari K0-nya. Nah, cari K0-nya itu rumusnya adalah K dikali kelarutan. Nah, K-nya ini kan sudah diketahui ya, 4,5 dikali 10-6. Kita masukin aja ke dalam rumus. Nah, jadi 4,5 dikali 10-6 per detik dikali kelarutannya itu ini. Kelarutan aspirin yang 0,33 gram per 100 mili masukin. Berarti 4,5 dikali 10⁻⁶ per detik dikali 0,33 gram per 100 mili. Nah, hasilnya itu 1,5 dikali 10⁻⁶ gram per mili detik, gitu kan. Nah, baru setelah itu kita mencari yang ditanya, yaitu T90-nya. Nah, rumus T90-nya itu adalah CT dikali A per K0. Nah, tadi kan A-nya udah diketahui sama K0-nya udah diketahui, jadi langsung aja masukin ke rumus. Nah, CT-nya ini adalah 10% kurang 90%. Kenapa 90%? Karena yang diminta 90%. Oke. Nah, jadi nih, 90% itu dari sini. Nih, ini kan produk yang terurai dimintanya 90%, jadi kita kurangi 100%-nya dengan 90%. Nah, jadi 100% dikurang 90% dikali 6,5 gram per 100 mili dibagi 1,5 dikali 10-6 gram per mili detik. Ya, hasilnya adalah 0,1 dikali 6,5 gram per 100 mili. Nah, dibagi 1,5 dikali 10-6 gram per mili detik. Nah, hasilnya adalah 433 kan nih. Nah, ada koma di belakangnya. Nah, untuk mencari sediaan masa gunanya itu dibagi dengan 86.400. Jadi hasilnya adalah 5 hari. Jadi sediaan masa gunanya adalah 5 hari. Dari 433.000, nah, dibagi sama 86.400 detik. Jadi hasilnya 5 hari. Nah, selanjutnya ada soal kedua. Soal kedua yaitu ada suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde pertama, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Jadi untuk soal yang kedua, kita menentukan umur simpan dan waktu paruh. Nah, untuk pembahasan soal kedua, itu sudah diketahui channelnya itu 11,5 mg per mili.
C-nya 7,4 mg per mili, dan T-nya itu 1 tahun. Yang ditanya itu kita yang pertama kita akan mencari K dan T setengah. Nah, pertama kita cari K1. K1-nya itu length C0 per C. Length C0-nya itu udah ada kan, jadi masukin saja ke rumus 11,5 mg per mili, dan C-nya 7,4 mg per mili. Hasilnya ada 0,44 mg. Nah, baru kita mencari K. Nah, K-nya ini hasilnya 0,44 mg per tahun. Selanjutnya kita cari T setengah. Cara cari T setengahnya itu rumusnya ada 0,693 per K. Sama dengan 0,93 per rumus K-nya masukin aja yang tadi, yaitu 0,44 mg per 1 tahun. Hasilnya jadi 1,575 tahun. Jadi waktu simpannya adalah 1.575 tahun. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga itu ada laju penguraian 0,056 mZ dikali yang diketahui. Ada waktu jamnya ada 0,5, yang kadarnya 0,0552, waktu jam 2, kadar tertinggalnya ada 0,0531, waktu jam yang ketiga, waktu kadarnya 0,0518, waktu yang keenam ada 0,0502, waktu atau jam yang ke-8 itu ada 0,0478, waktu yang ke-10 ada 0,0431, waktu yang ke-12 itu ada 0,0409. Di sini kita menentukan order reaksi berdasarkan metode grafik. Yang selanjutnya kita tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Langsung ke pembahasan. Untuk uji order yang kosong, rumusnya itu adalah K sama dengan A kosong dikurang AT per T atau detik. Atau detik ya, atau jam, atau waktu lah. Nah, langsung aja masukin ke rumus nih. K sama dengan 0,056 dikurang 0,552. 0,552-nya dari mana? Ini 0,552-nya ini dari sini. Dari sini. Ini dari sini ya. Nah, nanti dibagi sama yang ini, jamnya 0,5. Dimasukinlah ke dalam rumus. Jadi hasilnya ada 0,0016, yang kedua hasilnya 0,00145, terus yang ketiga hasilnya 0,0014, dan yang waktu ke-6 ada 0,00096. Untuk order yang pertama, rumusnya itu 2,303 dibagi waktu. Nah, log C0 dikurang CT. Masukin aja ke dalam rumus, berarti 2,303 per waktunya tadi itu 0,5 yang pertama. Nah, di log C0-nya itu adalah udah ada di rumus. Nih, oke. Nah, untuk CT-nya itu masih sama. CT-nya itu yang ini. Kadar tertinggal. Jadi langsung dimasukin aja ke dalam rumusnya. Nah, hasilnya ada 0,03, yang kedua juga, yang ketiga 0,03, dan yang keempat ada 0,8. Nah, selanjutnya kita mencari uji order yang kedua. Rumus uji order kedua itu adalah K sama dengan 1 per AT dikurang 1 A0 dibagi waktu. Nah, K-nya ini 0,052. AT-nya dari mana? Sama. Dari yang waktu tertinggal tadi, atau M. Nah, dikurang 1 per 0,056. 0,056 ini udah rumus yang ada tadi ya. Nah, dibagi per waktu. Waktunya ya ada yang tadi 0,5, 2, 3, 6, 8, 10. Nah, kita udah cari kan, udah hitung. Nah, hasilnya yang pertama ada 0,52, 0,49, 0,48, 0,35. Jadi, untuk rumus-rumus atau untuk cara-cara pembahasan soal yang saya bahas di sini, inilah hasilnya. Semoga memuaskan penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.